Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anand Titi Saksono dengan NIM 110123012 dari kelas TE 0602. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan tengah semester elektronika yaitu tentang BJT. Pengertian BJT atau bipolar junction transistor adalah salah satu jenis transistor yang umum digunakan dalam rangkaian elektronik sebagai penguat sinyal atau saklar. Komponen ini terdiri dari tiga lapisan semikonduktor yang membentuk dua junction yaitu antara emitter basis dan basis kolektor. BJT memiliki tiga terminal yaitu emitter, basis, dan kolektor. Arus yang mengalir melalui basis mengendalikan arus yang jauh lebih besar antara kolektor dan emitter, sehingga BJT dapat digunakan untuk memperkuat sinyal. Terdapat dua jenis BJT yaitu tipe NPN dan PNP, yang dibedakan berdasarkan arah aliran arus dan tipe pembawa muatan mayoritasnya. Dalam tipe NPN, arus mengalir dari kolektor ke emitter, sementara dalam tipe PNP, arus mengalir dari emitter ke kolektor. Karena kemampuannya mengendalikan arus besar dengan arus kecil. BJT sering digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti radio, televisi, dan sistem pengendali otomatis. Selanjutnya, struktur BJT. BJT terdiri dari tiga terminal utama. Yang pertama, emitter, yaitu tempat arus keluar, arus masuk. Yang kedua, basis, terminal kendali. Yang ketiga, kolektor, tempat arus masuk keluar. Dan dua jenis BJT yaitu tadi NPN, arus utama mengalir dari kolektor ke emitter, dikendalikan oleh arus kecil di basis, dan PNP arus utama mengalir dari emitter ke kolektor. Tentunya aplikasi BJT sebagai penguat sinyal, amplifier, penguat radio, speaker, alat musik, penguat sinyal mikrofon, penguat radio frekuensi sebagai saklar, elektronik, switch, menghidupkan mematikan LED, mengontrol motor DC, mengendalikan relay dan akuator. Bagian satu yaitu sebagai gelombang sinus, kontak, segitiga, generator, frekuensi dalam radio, jam digital, dan sistem microcontroller. Sebagai regulator tegangan itu untuk penstabil tegangan pada power supply. Regulator linear dalam sistem komunikasi juga bisa digunakan untuk modulasi dan demodulasi sinyal AM atau FM. Sebagai driver beban berat juga bisa untuk menggerakkan motor listrik, menghasilkan solenoid, atau untuk relay dan speaker besar. Berikut gambar rangkaian dari BJT yang sesuai dengan simulasi output input dan prinsip kerja keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama penguat kelas A, rangkaiannya sebagai berikut. Berikut ini yaitu input sinyal AC melalui trafo input T1 dan dibagi dua secara fase positif Q1 dan fase negatif Q2. Transistor pun Q1 dan Q2 bekerja secara bergantian, tergantung dari fase sinyal input. Saat setengah siklus positif, Q1 aktif dan Q2 mati, dan sebaliknya saat setengah siklus negatif, Q2 aktif dan Q1 mati. Berikutnya input dan output. Input sinyal AC masuk melalui trafo sebagai dua frasa tadi, positif V1, negatif V2, resistor
Si satu dan si dua bekerja secara bergantian. Jadi, untuk output dari rangkaian ini adalah sinyal audio yang telah diperkuat yang keluar dari sekunder trafo T2 dan masuk ke speaker. Speaker akan mengubah sinyal listrik AC ini menjadi gelombang suara atau getaran mekanis. Output ini memiliki daya yang cukup untuk menggerakkan speaker secara langsung, menghasilkan suara yang keras dan jernih. Prinsip kerjanya sebagai masuk input AC audio, sinyal audio dari sumber PM diberikan ke trafo input T1, trafo yang berfungsi membagi sinyal menjadi dua bagian yang memiliki fasa berlawanan. Satu untuk memodalkan transistor V1 dan satu lagi V2. Transistor bekerja bergantian saat setengah siklus positif dari sinyal V1 aktif atau on harus mengalir dari kolektor V1 ke trafo output T2 dan V2 non-aktif atau off. Saat setengah siklus negatif V2 aktif atau on harus mengalir dari kolektor V2 ke trafo output V2, V1 non-aktif atau off. Kelebihan Kelebihannya efisiensi tinggi karena transistor hanya aktif saat terkena setengah siklus. Daya output besar, cocok untuk penggerak speaker langsung. Distorsi silang rendah jika didesain dengan baik mengurangi noise karena simetri sinyal. Kekurangannya yaitu distorsi crossover dapat terjadi di titik transisi antara V1 dan V2 jika biasing tidak tepat. Penggunaan trafo menambah ukuran biaya juga dan berat kurang efisien untuk desain modern. Pengaturannya pun rumit dan juga agar kedua trafo bekerja seimbang kesulitan frekuensinya tinggi. Berikut aplikasi dapat diterapkan jadi sebagai penguat audio hi-fi atau high fidelity, penguat sinyal kecil, penguat instrumen musik, penguat sinyal dalam peralatan laboratorium, dan penguat RF atau frekuensi radio dengan distorsi yang rendah. Berikutnya adalah penguat kelas B. Untuk simulasinya, ketika sinyal AC pada rangkaian berikut ini diberikan input V in, sinyal ini akan mengalami dua siklus, setengah siklus positif dan setengahnya siklus negatif. Pada setengah siklus positif, tegangan input berada di atas 0, sehingga transistor NPN menjadi aktif atau on. Dalam kondisi ini, transistor NPN akan menghantarkan arus dari suplai positif, ini V+, menuju ke R-load, lalu ke ground. Sementara itu transistor PNP dalam keadaan mati atau off, karena tegangannya biasanya tidak cukup negatif terhadap emitternya. Sebaliknya pada setengah siklus negatif yang di sini, tegangan input menjadi di bawah 0. Ini pun menyebabkan transistor PNP menjadi aktif atau on dan menghantarkan arus dari ground ke beban. Kemudian ke suplai negatif, min V ini atau V min dalam kondisi transistor NPN dalam keadaan off. Karena dua transistor bekerja secara bergantian. Sinyal output pun yang melewati beban adalah gabungan dari dua setengah siklus tersebut membentuk sinyal AC penuh. Namun jika titik 0 volt dari sinyal tersebut terdapat kondisi di mana tidak ada transistor yang aktif karena tegangan input belum cukup besar untuk menyalakan transistor. Hal ini menyebabkan distorsi crossover, adanya celah kecil pada bentuk gelombang output yang menyebabkan sinyal tidak benar-benar mengikuti bentuk gelombang input. Begitulah sebabnya dalam praktik nyata sering digunakan bias tambahan untuk sedikit mengaktifkan kedua transistor kelas AB guna mengurangi distorsi tersebut. Untuk input dan outputnya sendiri, inputnya VIN-V, in-VIN, berarti sinyal AC, misalnya dari sinyal audio yang kecil. Dan outputnya sinyal AC yang sudah diperkuat pada resistor beban load ini yang bisa berupa speaker, LED, atau perangkat lainnya. Prinsip kerjanya bergantian atau push pull
Rangkaian terdiri dari dua transistor BJT, pertama NPN dan PNP. Transistor NPN aktif ini akan mengalirkan arus ke beban. Namun sebaliknya, transistor PNP non-aktif ketika setengah siklus negatif dari sinyal input transistor PNP aktif mengalirkan arus ke beban transistor PNP non-aktif. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama efisiensi tinggi, masing-masing transistor hanya bekerja setengah siklus, trafo lebih ringan dan lebih murah untuk dibuat. Sederhana dan hemat ruang, cocok untuk sirkuit modern, ideal untuk muat radio kelas B. Kurangannya distorsi crossover terjadi saat peralihan dari NPN ke PNP, menyebabkan celah kecil pada output, tidak ideal untuk sinyal kecil dapat hilang karena areanya dapat mati, dead zone di crossover. Perlu di biasing tambahan agar distorsi crossover dapat dikurangi. Aplikasi yang dapat menggunakan tersebut adalah penguat daya audio sederhana, intercom, atau speaker kecil, penguat intermediate untuk komunikasi radio, dan sistem walkie-talkie. Nah, ini yang penguat kelas C, akhirnya seperti berikut. Simulasinya untuk penguat kelas C yaitu garis biru putus-putus menunjukkan sinyal input sebesar 250 MV pada frekuensi 16,5 kHz. Dengan oranye menunjukkan sinyal output setelah diperkuat yaitu sekitar 2 volt yang membuktikan bahwa rangkaian berhasil memperkuat sinyal input secara linear. Rangkaian inputnya 250 volt dan 16,5 kHz sinusoidal. Outputnya kurang lebih 2 volt yang hasil penguatan oleh transistor V1. Untuk prinsip kerja, rangkaian bekerja sebagai penguat sinyal AC dengan transistor BJT dalam konfigurasi common emitter dan kapasitor kopling C1, C2, C3 agar menjaga sinyal AC tetap murni tanpa offset DC. Bentar ya, biru dan garis oranye. Soidel. Untuk inputnya sendiri, input V1 sinyal AC sinusoidal dengan amplitudo 20 volt dengan frekuensi 16,5 Kz diberikan melalui kapasitor C1 ke basis transistor. Untuk outputnya sendiri, output sinyal AC yang telah diperkuat diambil dari kolektor transistor melalui kapasitor C3 dan diberikan ke beban R2. Prinsip kerjanya sendiri, rangkaian ini menggunakan sebuah transistor BJT V1 dalam konfigurasi common emitter dengan induktor L1 sebagai bahan kolektor. Sinyal input AC diberikan melalui kapasitor kopling C1 ke basis transistor. Tegangan bias DC V2 melalui resistor 1 memastikan transistor beroperasi dalam mode aktif, memungkinkan penguatan sinyal input saat sinyal input masuk. Setelah siklus positif, tegangan basis meningkat. Transistor mengantarkan lebih banyak arus kolektor, menyebabkan tegangan kolektor menurun. Lalu yang setengah siklus negatif, tegangan basis menurun, arus kolektor berkurang, tegangan kolektor meningkat. Perubahan tegangan pada kolektor ini diteruskan melalui kapasitor kopling C3 ke beban R2 yang menghasilkan sinyal output yang diperkuat. Kelebihannya pun sendiri, desain sederhana menggunakan sedikit komponen mudah dirakit dan dipahami. Dan kekurangannya efisiensi rendah. Transistor selalu dalam kondisi aktif menyebabkan konsumsi daya yang tinggi dan efisiensi sekitar 25-30% pemanasan karena
Arus kolektor yang terus-menerus transistor menghasilkan panas yang signifikan, memerlukan pendinginan tambahan. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri, dapat digunakan sebagai pemancar radio RF frekuensi tinggi, penguat frekuensi tinggi, RF power amplifier, transmitter komunikasi AM, FM, SSB, radar, dan sistem komunikasi militer juga bisa. Lalu yang berikutnya ada penguat kelas AB, simulasi saat sinyal IN input masuk, misalnya audio dari HP. Sinyal ini dikopling lewat C3 ke basis Q3. Lalu Q3 dan Q4 kerja sebagai buffer atau penguat awal. Kemudian sinyal ini dikendalikan oleh tegangan bias dari D1 dan D2. Bila sinyal positif, Q1 akan aktif menyalurkan arus ke speaker. Bila sinyal negatif, Q2 aktif dan menarik arus dari speaker ke ground. Hasilnya sinyal diperkuat dan dapat menggerakkan speaker 80 dengan tenaga 8 ohm dengan tenaga cukup besar dari suplai 6 volt. Untuk inputnya sendiri, sinyal audio AC kecil, misalnya 100 volt sampai 50 MV peak. Untuk outputnya, sinyal audio besar hingga mendekati tegangan suplai kurang lebih peak to peak, cukup kuat untuk memutar speaker. Nah, ini sinyal audionya AC. Untuk prinsip kerjanya sendiri, transistor Q1 dan Q2 bekerja sebagai pasangan push-pull. Diatur agar beroperasi dalam kondisi kelas AB yang berarti keduanya bisa konduksi sebagian waktu secara bergantian. Namun juga tetap memiliki area tumpang tindih konduksi kecil. Dengan dioda 1 dan dioda 2 memberikan tegangan bias sekitar 1,2 volt, dua kali tegangan maju dioda silikon untuk mencegah crossover detection. Dan G3 dan G4 sendiri berfungsi sebagai driver awal untuk mengatur basis dari G1 dan G2. Lalu C1 dan C2 berfungsi sebagai kapasitor kopling yang memblokir komponen DC agar tidak masuk ke speaker. C3-nya sendiri untuk menyaring noise dari sinyal input. R1, R2, R3 adalah resistor pembagi tegangan dan pengatur arus basis. Nah, kelebihan dan kekurangannya sendiri untuk pertama kelebihan adalah hemat daya. Efisiensi tinggi dibanding kelas A, distorsi rendah berkat bias dioda yang mengurai crossover distortion, cocok untuk penguat radio berdaya menengah. Dan komponennya sederhana dan mudah didapat. Kekurangannya sendiri tidak efisien kelas digital amplifier, masih ada panas yang cukup besar pada transistor, perlu pendingin saat arus besar, tidak cocok untuk penguatan sinyal frekuensi tinggi karena keterbatasan respon transistor BJT. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri, yang pertama ini untuk amplifier audio rumah dan mobil, sistem speaker aktif, multimedia, sistem home theater, penguat handphone, amplifier profesional panggung. Nah, berikut yang dapat saya jelaskan dari presentasi kali ini. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.